La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jamaah salat subuh yang saya muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan memulai hari untuk taat kepadanya, memulai hari dengan menghimpun kita di tempat yang paling baik di muka bumi, yaitu masjid. Ma'asyiral hadirin, para jamaah sekalian, kami dari tim ekspedisi masjid melakukan perjalanan dengan tema menjejak ketaatan, mengungkap kemaslahatan. Kami kepingin singgah di masjid-masjid di sepanjang tepian Pulau Jawa. Kepingin di situ melaksanakan sholat sunnah minimal 2 rakaat. Kepingin di situ bertanya sebetulnya kepada para jamaah yang berada di masjid itu, Pak, Bu, atau saudara muslim saya, apa kira-kira agenda ketakmiran atau ketaatan yang dilakukan masjid ini yang bisa menjadi inspirasi masjid-masjid yang lain? Harapannya begitu, Pak. Jadi posisinya semestinya saya yang bertanya. Para jamaah sekalian, tapi betapapun saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terkait tema ekspedisi masjid itu. Allah memuliakan tim kami dengan bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan seseorang sebelum subuh atau qobliyah subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ma'asyiral hadirin, kalau seandainya balasan di sisi Allah 2 rakaat yang kita lakukan sebelum subuh ditunjukkan, maka niscaya kita getun kalau meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Wa in taradatkumul khail, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh meskipun engkau dikepung oleh pasukan berkuda. Alhamdulillah, tim kami tadi sebelum azan sudah berada di emperan masjid ini. Dan mudah-mudahan para jamaah juga seperti itu, sehingga tidak terhalang dari karunia Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah kita juga dapat kemuliaan bisa sholat subuh berjamaah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ngeten, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang hadir sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia seperti bangun separuh malam, seperti sholat sunnah separuh malam. Ma'asyiral hadirin, jarang saya temukan ada seseorang yang rajin tahajud sampai sholatnya separuh malam, itu jarang. Ini kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
amalan ringan tapi pahalanya luar biasa, yaitu sholat isya berjamaah terhitung seperti sholat separuh malam, sholat sunnah separuh malam. Hadis ini dilanjutkan begini, ma'asyarul hadirin. Wa man syahida subha fi jama'atin, siapa yang hadir sholat subuh berjamaah, faka'annama qamal laila kullah, dia terhitung seperti orang yang sholat sepanjang malam. Ma'asyarul hadirin, menemukan orang yang sholat sunnah separuh malam saja susah, apalagi menemukan orang yang sholat mulai setelah sholat isya, tidak nonton sinetron, tidak nonton bal-balan, tidak nonton ILC, tidak nonton sembarang kalir, fokus untuk sholat sunnah sampai subuh datang. Menemukan orang jenis semacam ini juga susah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita pada hari ini dengan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, dengan sholat subuh berjamaah. Ini kemuliaan yang perlu kita rasakan, ma'asyarul hadirin. Kemudian yang berikutnya, saya kepingin mengingatkan kita semuanya, ada sebuah pilihan kata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah pilihan kata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyebutkan kemuliaan sholat subuh, sekaligus merupakan isyarat amalan yang paling mulia ketika sholat subuh, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat ketika matahari tergelincir dan ketika matahari tenggelam, dan qur'anal fajr. Ma'asyarul hadirin, salat subuh itu digunakan di dalam surat Al-Isra dengan kata-kata Qur'anal Fajr, Quran waktu subuh. Inna Qur'anal Fajri, sesungguhnya waktu subuh itu, Qur'anal Fajr itu, kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya malaikat yang mencatat amalan-amalan manusia mulai dari waktu setelah sholat asar sampai subuh, kemudian ganti lagi dengan shift siang, itu berhimpun di waktu subuh. Sehingga malaikat siang yang menjaga waktu siang datang melihat kita orang-orang beriman, loh sholat. Demikian juga malaikat yang menjaga malam, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menutup catatan amalnya dalam keadaan melihat kita sholat. Ini merupakan kemuliaan, masyaallah hadirin. Sekaligus ini merupakan isyarat lembut dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa waktu membaca Al-Quran yang terbaik, salah satu waktu terbaik untuk tadarus atau membaca Quran adalah setelah sholat subuh. Ma'asyarul hadirin, di masjid-masjid, di musola-musola, kerap kali ada puji-pujian, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman. Ya Allah, rahmati, sayangilah kami dengan Al-Quran, jadikanlah ia sebagai imam kami. Masyaallah hadirin, saya kepingin bertanya, imam itu diletakkan di depan atau di belakang? Di depan atau di belakang, Pak? Di depan. Sehingga waktu yang terbaik untuk membaca dan mengkaji Al-Quran adalah
setelah sholat subuh, di awal hari, di depan muqaddimah setiap hari. Dan alhamdulillah kita sudah banyak melihat di pesantren-pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan, sebelum pelajaran sekolah dimulai dengan bertilawah membaca Quran. Ini bagus banget. Banyak kita dapati orang-orang tua kita, para orang tua itu pulang dari sholat subuh membaca Quran. Ini menjadikan Al-Quran sebagai imaman, diletakkan di depan untuk memulai. Daripada sudah capek belajar sekolah, kemudian les, baru baca Quran. Daripada capek-capek bekerja, kemudian tinggal capeknya baca Quran. Ini kurang maksimal, ma'asyarul hadirin. Maka sempatkanlah dalam satu hari, ma'asyarul hadirin, para jamaah sekalian, untuk tiap selesai sholat subuh ada 1, 2, 3 atau 1 halaman, 2 halaman dari Al-Quran kita membaca, mengikuti isyarat amalan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ma'asyarul hadirin, rubah-rubahnya Masjid Darul Falah ini dimuliakan dengan banyaknya pemuda-pemuda yang memakmurkan masjid ini. Senang melihatnya, Pak. Saya melihat di brosur yang dibagikan semalam, itu ada komunitas ngopi, apa Pak? Panitia gerakan subuh berjamaah, teman ngopi, terus biker subuhan, kemudian takbir masjid. Masya Allah, ini merupakan kemuliaan. Sebab kami berkeliling ke masjid-masjid itu mencari pemakmur masjid yang usianya di bawah 40 itu susah. Para jamaah sekalian, mencari pemakmur masjid yang usianya di bawah 40 itu susah. Sehingga kalau masjid kita itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pemakmurnya kok para orang tua juga ada, ibu-ibu juga ada, para pemuda juga banyak. Ini merupakan kemuliaan, ma'asyarul hadirin. Sehingga yang nempel, spanduk yang nempel di pohon di depan, orang-orang yang jamaah sholat subuh, mudah-mudahan dianugerahi putra-putri yang soleh dan solihah itu terkabul, ya mas. Sebagai penutup pembicaraan subuh ini, saya kepingin membaca sebuah ayat dari surat Al-Kahfi yang mudah-mudahan keberkahan para pecinta sholat subuh seperti yang dimaksud di dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ngeten, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Adapun tembok di sebuah kota yang penduduknya pelit dan cinta harta itu, tembok yang mau roboh itu adalah miliknya 2 orang anak yatim di kota itu. Sementara di bawah tembok itu ada harta simpanan yang diperuntukkan untuk 2 orang anak yatim itu. Ada patron kata di dalam ayat ini, wa kana abuhuma sholihah, adalah bapaknya anak yatim ini wong soleh. Lihat Pak ya, adalah bapaknya anak yatim ini wong soleh. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga harta simpanan, untuk menjaga akibat kesolehan bapaknya anak yatim ini, menjaga 2 orang anaknya, dikirim 2 orang nabi untuk memperbaiki tembok yang mau roboh itu.
Ini keberkahan dari kesolehan orang tua berbuah penjagaan kepada anak putune. Mudah-mudahan betul-betul doa yang nempel di pohon itu adalah buah dari para orang tua yang betul-betul menjaga sholat subuh berjamaah, menjaga sholat 5 waktu berjamaah, sehingga mereka tercatat di sisi Allah sebagai orang yang soleh, yang kemudian dari rumah tangganya muncul putra-putri yang soleh dan solihah. Ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan pembicaraan singkat ini bisa bermanfaat untuk saya secara pribadi, kemudian untuk komunitas-komunitas yang hadir pada pagi hari ini, juga untuk kita semuanya. Aqulu qauli hadza, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.